Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elita Wulandari dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer. 1. Masa pelaksanaan demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. 17 Agustus 1950. Republik Indonesia Serikat dibubarkan, Indonesia kembali menjadi NKRI. Undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang dibuat oleh Mr. Supomo. Amanat Undang-Undang Dasar Sementara Negara berbentuk kesatuan dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dan kabinet parlementer. Alasan Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi liberal yaitu sebagai negara yang baru mendapatkan pengakuan kedaulatan, perlu mencari simpati negara-negara barat. Soekarno yang masih mencari sistem pemerintahan yang tepat bagi bangsa Indonesia. Pada perkembangannya, sistem pemerintahan demokrasi liberal tidak cocok diterapkan di Indonesia karena sering terjadi pergantian kabinet. Karena partai-partai politik yang ada saling menjatuhkan, program kerja pemerintahan tidak ada yang berjalan, tidak adanya kedewasaan berpolitik pada bangsa Indonesia. Terjadi 7 kali pergantian kabinet pada tahun 1950 sampai 1959. Kabinet yang dipimpin oleh Masyumi menekankan pentingnya penyempurnaan TNI. Kabinet yang dipimpin oleh PNI menekankan masalah hubungan luar negeri yang menguntungkan perjuangan Irian Barat dan pemerintahan dalam negeri. 2. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Nasionalisasi DJ Vansche Bank 15 Desember 1951. Dikarenakan Indonesia belum mempunyai bank sentral dan bank sirkulasi atau mengatur peredaran uang di Indonesia, dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia. 3. Kebijakan Gunting Syafruddin. Pemotongan uang kertas yang bernilai Rp 250 ke atas untuk mengatasi inflasi saat era Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa Kabinet Natsir. 4. Kebijakan ekonomi gerakan Benteng. Tujuannya untuk memberikan bantuan keuangan kepada wira swasta lokal berupa kredit guna menumbuhkan kelas usaha pada masyarakat pribumi. Digagas oleh Sumitro Jojo Hadikusumo. Program gagal karena banyak wira swasta pribumi yang tidak bisa mengelola keuangan, terlalu ingin cepat mendapatkan laba, terlalu bergantung kepada pemerintah dan kalah bersaing dengan wira swasta non-pribumi. 5. Kebijakan ekonomi Alibaba. Menjalankan kerjasama pengusaha pribumi dengan pengusaha non-pribumi untuk memajukan perusahaan pribumi digagas oleh Iskak Cogrodi Suryo. Ali melambangkan pribumi, Baba melambangkan non-pribumi, gagal karena pengusaha pribumi hanya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan kredit. Membentuk Depernas Dewan Perancang Nasional 15 Agustus 1959 untuk merencanakan pembangunan ekonomi Indonesia beberapa tahun ke depan agar dapat terprogram dan terencana di bawah kepemimpinan Muhammad Yamin. 1963 berubah menjadi Bappenas, Badan Perancang Pembangunan Nasional. 6. Membahas FINEK, Finansial Ekonomi dengan Belanda. Rancangan persetujuan FINEK yang diajukan Indonesia terhadap pemerintahan Belanda, pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB, hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral, hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. 7. Membentuk RPLT atau Rencana Pembangunan 5 Tahun. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita adalah program pembangunan yang dibuat oleh Soeharto selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Repelita terdapat 6 periode yaitu sebagai berikut. Repelita 1 tahun 1969 sampai 1974. Repelita 2 tahun 1969 sampai 1979. Repelita 3 tahun 1979 sampai 1984. Repelita 4 tahun 1984 sampai 1989. Repelita kelima tahun 1989 sampai 1994. Repelita ke-6 tahun 1994 sampai tidak selesai. Masing-masing repelita memiliki tujuannya masing-masing. Akan tetapi pada dasarnya tujuan repelita yaitu untuk membangun infrastruktur Indonesia.
Demikian itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata baik secara sengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.